Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Nizam. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 dengan lokasi LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 2024211377 dengan bidang studi ekonomi. Kebetulan hari ini saya diamanati untuk ngajar di SMK Al-Azhar Menganti Gresik dengan mapel kewirausahaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih belum semangat. Saya ulangi lagi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sahrul Nizam. Kebetulan hari ini saya dapat kesempatan untuk mengikuti PPG dalam jabatan atau PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 dengan bidang studi ekonomi. Kebetulan LPTK-nya, universitasnya itu di Kuningan dengan NIM 2024211377 dan alhamdulillah saya di SMK Al-Azhar itu dapat materi pengampu mata pelajaran yakni kewirausahaan. Oke, sebelum saya memulai materi pada pagi hari ini, tentunya saya kepingin menyapa panjenengan semuanya. Kabarnya baik semuanya? Baik. Secara jasmani, rohani, mental, spiritual baik semuanya berarti nggih? Oke, alhamdulillah. Sebelum saya mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan Mas Irsyad Azharuddin untuk memimpin temannya berdoa. Silakan maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita baca terlebih dahulu. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia yang merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, untuk kegiatan awal pada pagi hari ini itu adalah materi saya terkait dengan kebutuhan manusia. Jadi mungkin sampean di SMP atau di MTS itu sudah banyak mengenal istilah kebutuhan. Jadi di awal saya mengharapkan pengetahuan anak-anak itu sudah memahami tentang dasar-dasar kebutuhan, misalnya contoh
makan, minum, tempat tinggal itu masuk kebutuhan dalam intensitas atau dalam jenis apa. Kemudian pada materi kali ini itu adalah terkait dengan dimensi profil lulusan. Mungkin kalau sampean di tahun sebelumnya itu mengenal profil pelajar Pancasila. Jadi materi kebutuhan manusia yang pertama itu adalah satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Artinya ketika kita diberikan sumber daya alam yang melimpah, itu bagaimana cara kita memaksimalkan atau memanajemen supaya tidak cepat habis. Kemudian yang kedua itu adalah dimensi profil lulusan penalaran kritis, termasuk nanti sampean dibagi beberapa kelompok untuk memecahkan masalah, kemudian menganalisisnya. Itu juga termasuk dalam kategori dimensi kolaborasi, termasuk kemandirian dan juga komunikasi. Nah, sebelum saya nanti masuk terlalu jauh ke materi, pertama saya harus memberikan beberapa pertanyaan pemantik atau bagaimana cara kita bisa mendiagnostik siswa dari kebutuhan awalnya. Contoh, ketika saya bertanya kepada sekian banyak sampean di sini, kenapa kebutuhan itu penting, Mas Rehan? Sangat penting, Pak, karena kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Oke, karena kebutuhan manusia sehari-hari itu sangat penting. Kalau bisa sampean sebutkan apa saja kebutuhan manusia? Manusia Bekerja, kemudian makan, minum. Oke, saya minta yang lainnya. Misalnya Mas Ubed, sangat ceria sekali kamu, Ubed. Oke, kebutuhan penting apa tidak, Mas Ubed? Sangat penting, Pak. Oke, sangat penting. Kalau menurut sampean, kebutuhan yang paling penting bagi sampean hari ini apa? Kendaraan. Kendaraan. Oke, selain kendaraan? Teknologi, misal kayak handphone, bisa tukar informasi dalam jarak jauh. Oke, jawabannya bagus. Saya juga menguji pemahaman panjenengan semuanya ketika sampai ditanya apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Kira-kira apa, Mas Farel Tristan? Kalau kebutuhan dan keinginan, kebutuhan itu adalah Kebutuhan untuk atau tidak bisa, Pak? Nggak apa-apa. Oke, tidak bisa, nggak apa-apa. Selanjutnya, kebutuhan Mas Dias Yoga. Apa itu kebutuhan, Mas? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita. Oke, jadi kebutuhan itu anak-anak adalah segala sesuatu yang harus sampean penuhi. Kalau misalnya kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka bisa mengancam kehidupan sampean. Kalau keinginan itu kan di sekunder atau di tersier. Jadi butuh itu adalah segala sesuatu yang harusnya sampean penuhi. Kalau keinginan itu tanpa sampean penuhi itu tidak mengancam kebutuhan sampean. Oke, anak-anak, yang pertama, karena kita membahas tentang kebutuhan, maka yang pertama itu adalah kita harus tahu kebutuhan kita dalam hidup sehari-hari, termasuk nanti terkait dengan kelangkaan sumber dayanya. Dari kebutuhan manusia itu dibagi, ada yang tidak terbatas dan ada yang terbatas. Jadi jenis kebutuhannya itu bisa berdasarkan tingkat intensitasnya. Contoh, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu punya wilayahnya atau punya contohnya masing-masing. Andaikan kalau kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Artinya kebutuhan yang memang harus dipenuhi secara langsung. Contohnya adalah makan, minum, pakaian, rumah. bisa juga rumah atau tempat tinggal itu primer. Jadi mau nggak mau
harus segera disiapkan atau dipenuhi. Jadi nanti ketika saya kasih instruksi, tepuk tunggal berarti 1 kali. Kalau tepuk ganda berarti 2 kali. Ingat, kalau ada instruksi kata tepuk, berarti sampean harus tepuk. Tapi kalau hanya instruksi ganda atau tunggal, sampean tidak perlu tepuk. Oke, persiapan. Tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda. Oke, sekali lagi. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk ganda. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Oke, 1 kali lagi. Tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk 1000. Oke, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Jadi nanti per kelompok itu kan mendapatkan beberapa gambar ini. Nah, ini kan gambarnya ada 10. Nanti setiap gambar sampean tempelkan di kertas karton. Jadi satu kelompok nanti tak kasih 1 kertas karton, ini ditempelkan. Contoh misalnya ini kan orang sholat. Nah, sholat itu menurut sampean masuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Alasannya apa? Nah, kemudian ini kan ada gambar anak sedang belajar. Ini masuk primer, sekunder, atau tersier. Alasannya apa? Silakan kelompok pertama, bangkunya dirapatkan. Mas Agung, Mas Sarip, Rafiul Ilmi, dan juga Rehan, silakan disatukan bangkunya. Nah, yang belakang juga silakan disatukan bangkunya. Maksudnya bangkunya ini itu disatukan dengan yang belakang. Nah, ini nanti konsepnya adalah kerja kelompok dan berdiskusi. Nah, ini kan LKPD sampean. Nanti di lembar kertas karton sampean itu silakan ditulis kelompok-kelompok, itu bisa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian kelasnya ditulis 10 TITL. Kemudian anggotanya nanti bisa sampean tulis. Nah, petunjuk penggunaannya. Jadi misalnya sampai nanti kan ditulis di atas kegiatannya, ditempelkan gambarnya. Nah, gambar ini kemudian di sampingnya sampean tulis jenis kebutuhannya ini primer, sekunder, atau tersier. Alasannya apa?
Ada beberapa rubrik penilaian. Jadi yang pertama itu adalah nanti sistematika presentasi. Maksudnya itu adalah sistematika mulai dari pembukaan, penyampaian materi sampai di kesimpulan itu harus runtut. Nah, yang kedua, penggunaan bahasa. Artinya ketika nanti sampean presentasi atau menyampaikan hasilnya itu harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian kejelasan menyampaikan, jadi padat, nggak usah terlalu panjang. Komunikatif itu nanti masuk dalam kategori nilai diskusi. Jadi ketika sampean menyampaikan di depan, kelompok yang lainnya ada yang bertanya, itu nanti bisa masuk dalam kategori komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidullah Al-Ghasani dan Dandi, Raihan, Yoga. Dan kita akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan yang di depan kita ini. Ada foto-foto, jenis-jenis. Jenis pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan makan. Ya, semua kita harus butuh makan ya. Alasannya semua orang membutuhkan makan untuk bertahan hidup, karena itu kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda. Dan yang kedua, jenis kebutuhan sholat, yaitu primer. Alasannya karena sholat itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kalau tidak muslim, ya terserah. Yang ketiga, jenis kebutuhan belajar, yaitu primer. Alasannya belajar itu untuk mendapatkan ilmu, digunakan diri sendiri dan bermasyarakat di sekitar kita. Yang keempat, jenis kebutuhan membeli pakaian, yaitu sekunder. Alasannya sebelum kebutuhan semua yang terpenting terpenuhi, jangan membeli yang tidak kita butuhkan sekarang. Aneh ya, aneh banget ini. Yang kelima, jenis kebutuhan memakai handphone, yaitu primer. Alasannya karena di zaman sekarang teknologi semakin maju, dikarenakan kebutuhan elektronik sangat dibutuhkan. Wali. Nah, jenis kebutuhan masjid, yaitu sekunder. Alasannya ibadah
bisa dimanapun. Yang penting tempat itu bersih. Yang ke 7, jenis kebutuhan hospital, rumah sakit yaitu sekunder. Nah, alasannya kita pasti bisa sembuh dimanapun, yaitu di rumah maupun di rumah sakit. Terus ke-8 yaitu jenis kebutuhan rumah kita yaitu primer. Alasannya karena kita membutuhkan tempat untuk berteduh, peristirahatan yang nyaman. Yang ke-9 jenis kebutuhan liburan yaitu sekunder. Alasan karena liburan kita harus selalu berhari-hari. Ya itu. Yang terakhir ke-10 jenis kebutuhan menabung yaitu sekunder. Alasannya menabung dapat kita bisa membeli di masa depan. Terima kasih. Siapa yang menyimpulkan? Simpulkan. Ayo simpulkan. Menyimpulkan tentang ini jenis sekunder. Ayo. Langsung masuk ke disimpulkan. Ya, kesimpulan saya kebutuhan di foto-foto ini sangat berbagai macam dan sangat penting lah. Terima kasih. Dari kelompok 2 saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2, silakan kembali. Semua kelompok sudah maju semuanya sesuai dengan hasil pikirannya sendiri. Saya mengapresiasi, sangat bagus sekali. Walaupun hari ini kita 90 menit, tapi ya karena waktunya agak dipersempit, jadi hari ini itu bisa kita selesaikan. Nah, sebelum kita masuk di kegiatan penutup, tentunya saya menyampaikan satu apresiasi terkait dengan apa yang sudah sampean kerjakan hari ini, sangat luar biasa sekali karena itu original, murni dari panjenengan semuanya. Yang kedua, pembelajaran kita hari ini itu masuk dalam kategori PSE atau pembelajaran sosial emosional. Jadi yang pertama, sampean diajak untuk berkolaborasi antar sesama teman walaupun punya perbedaan latar belakang. Yang kedua, sampean diajak untuk critical inquiry atau berpikir secara kritis untuk menganalisis sebuah problematika masalah dengan logis. Nah, yang ketiga itu adalah kerjasama atau teamwork. Oke, anak-anak sekalian, dari kesimpulan pada materi pada hari ini itu adalah bagaimana cara kita itu untuk bisa berpikir secara kritis, analisis dalam mendapatkan atau mencapai sebuah kebutuhan yang harus disesuaikan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa membatasi kebutuhan, maka dampaknya atau impact-nya itu adalah ke anak cucu kita. Oke, yang terakhir itu adalah kita harus merefleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Saya nanti nggak populasi, saya hanya sampel saja terkait dengan bagaimana kesan sampean dalam pembelajaran pada hari ini. Ketika saya tanya ke Gandhi Putra, bagaimana kesan sampean pembelajaran hari ini? Sangat baik dan menyenangkan. Oke, sangat baik dan menyenangkan sesuai dengan konsep kurikulum nasional joyful. Ainul Lukman, bagaimana kesanmu pembelajaran hari ini, Ainul Lukman? Baik dan senang. Baik dan senang. Kelompok keempat, wajahnya yang bahagia itu Farel. Farel, bagaimana kesan pembelajaranmu hari ini membuat tugas dengan kertas karton? Sangat gembira, Pak. Dan senang. Sangat gembira, senang, tentunya juga bermakna, joyful, mindful, dan meaningful. Kelompok terakhir adalah kelompoknya Rehan. Bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Sangat seru dan sangat menyenangkan. Oke, sangat seru dan sangat menyenangkan.
Oke, terima kasih semuanya. Perlu saya sampaikan untuk di materi kedepannya kita akan mempelajari terkait dengan kelangkaan sumber daya dan alat pemuas. Jadi hari ini itu adalah saya jadikan sebagai patokan untuk memberikan materi yang sesuai dengan apa yang sudah sampean pahami di materi kali ini. Tadi siapa yang memimpin? Kevin. Oke. Mas Kevin silakan maju ke depan untuk memimpin doa penutup. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Mas Kevin. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi dengan kebutuhan manusia. Terima kasih sampean sudah excited, sudah kerja sangat bagus sekali, sangat disiplin, sangat kerjasama, teamworknya sangat bagus. Kemudian cara sampean menganalisis juga sangat luar biasa sekali. Kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya dengan semangat yang baru, tentunya dengan semangat yang berbeda pula. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke.